Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isnani Ramadan, NIM 231221041, kelas 5 ABKI. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang hambatan dalam konseling lintas budaya. Pertama, kita perlu memahami bahwa konseling lintas budaya adalah proses ketika konselor dan klien membawa latar belakang budaya yang berbeda ke dalam ruang konseling. Budaya mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi, mengekspresikan emosi, memandang masalah, bahkan menilai solusi. Karena itu, perbedaan budaya bisa menjadi sumber hambatan. Salah satu hambatan yang paling sering terjadi adalah perbedaan bahasa dan komunikasi. Bahasa tidak hanya tentang kata-kata, tetapi juga gaya bicara, intonasi, dan bahasa tubuh. Misalnya, sikap menundukkan kepala bisa ditafsirkan konselor sebagai tanda rendah diri, padahal dalam budaya tertentu itu justru bentuk penghormatan. Kesalahpahaman kecil seperti ini bisa membuat klien merasa tidak dipahami. Hambatan lain yang cukup umum adalah stereotip dan prasangka. Tanpa disadari, seseorang bisa membawa anggapan-anggapan tertentu tentang kelompok budaya lain. Ketika stereotip ini muncul dalam proses konseling, klien bisa merasa tidak dihargai dan enggan untuk terbuka. Prasangka juga dapat membuat konselor sulit melihat klien sebagai individu karena terlalu fokus pada label budayanya. Selain itu, perbedaan nilai budaya juga sering menjadi tantangan. Konseli yang sangat terikat dengan tradisi tertentu mungkin merasa nilai-nilai yang ditawarkan konselor bertentangan dengan keyakinannya. Misalnya, konsep kemandirian penuh dalam budaya barat bisa terasa aneh atau bahkan kurang sopan bagi klien yang berasal dari budaya kolektivis yang menjunjung kekeluargaan. Ada juga hambatan yang muncul dari perbedaan status sosial dan ekonomi. Klien yang berasal dari keluarga sederhana bisa merasa minder ketika berhadapan dengan konselor dari lingkungan yang lebih mapan. Hal ini bisa menciptakan jarak emosional dan menghambat kedekatan dalam konseling. Sekarang, bagaimana cara konselor mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Yang pertama ada meningkatkan kompetensi lintas budaya. Konselor perlu terus belajar tentang keberagaman budaya, baik melalui pelatihan literatur maupun interaksi langsung dengan komunitas tertentu. Semakin luas wawasan budaya konselor, semakin mudah ia memahami konteks kehidupan klien. Yang kedua, konselor perlu mengembangkan empati lintas budaya. Empati di sini bukan hanya sekadar memahami perasaan, tetapi juga melihat dunia dari sudut pandang budaya klien. Konselor harus berusaha menempatkan diri pada posisi klien dan menerima perbedaan tersebut sebagai suatu yang wajar. Selanjutnya, penggunaan bahasa yang sederhana, jelas, dan adaptif juga sangat penting. Konselor perlu menghindari istilah teknis yang rumit, memberi contoh yang sesuai dengan budaya klien, dan memperhatikan komunikasi nonverbal yang mungkin berbeda cara penafsirannya. Hal lain yang tidak kalah penting adalah membangun hubungan yang setara. Konselor harus menghindari sikap menggurui atau merasa lebih tinggi. Hubungan yang setara akan membuat kalian merasa aman, dihargai, dan nyaman untuk menceritakan hal-hal yang sensitif. Terakhir, konselor perlu rutin melakukan refleksi diri, menyadari kemungkinan bias dan stereotip yang mungkin ia miliki. Dengan mengenali bias pribadi, konselor dapat lebih objektif dan mengurangi resiko salah tafsir. Sebagai tambahan, dalam beberapa kasus konselor juga bisa bekerjasama dengan tokoh masyarakat atau mediator budaya untuk membantu menjembatani perbedaan budaya yang sulit dipahami. Salah satu jurnal yang relevan dengan materi ini adalah Tantangan dalam Pelayanan Konseling Lintas Budaya pada Masyarakat Kabupaten Kerinci tahun 2023. Dijelaskan bahwa dalam konseling lintas budaya sering muncul
berbagai hambatan-hambatan tersebut antara lain perbedaan bahasa, cara berkomunikasi, nilai-nilai budaya, serta prasangka antara konselor dan konseli. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika konselor kurang memahami latar belakang budaya klien, hubungan konseling menjadi kurang efektif, klien bisa merasa tidak dipahami, kurang nyaman, dan akhirnya enggan untuk terbuka. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa konselor perlu memiliki pemahaman budaya yang baik, sikap terbuka, dan kemampuan beradaptasi agar proses konseling lintas budaya dapat berjalan dengan optimal. Kesimpulannya, konseling lintas budaya menuntut konselor untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang keberagaman, kesiapan untuk belajar, dan kemampuan berkomunikasi yang adaptif. Jika konselor mampu mengelola hambatan-hambatan ini, maka proses konseling akan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi klien dari budaya manapun. Sekian dari video ini, bila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.